Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini saya akan menyampaikan kisi-kisi ujian akhir semester kita untuk mata kuliah kajian ketahanan nasional. Nah, kalau kita bicara tentang ketahanan nasional ini, tentu seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Indonesia itu kan merupakan negara kepulauan berciri Nusantara. Begitulah geografi kita yang berada di posisi silang dunia ya. Nah, tentu negara bangsa itu memiliki geopolitiknya masing-masing. Jadi geopolitik itu adalah pandangan nasional, wawasan nasional sebuah negara bangsa. Nah, di Indonesia kita mengenal geopolitik kita dengan wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itulah yang merupakan wawasan nasional kita atau geopolitik bangsa Indonesia. Nah, bagaimana kemudian pelaksanaan geopolitik itu diwujudkan dalam bentuk geostrategi nasional. Nah, adapun bentuk dari geostrategi nasional itu adalah ketahanan nasional, dan itulah yang menjadi mata kuliah kita. Jadi wawasan nasional sebagai perwujudan geopolitik, kemudian geostrategi sebagai pelaksanaan dari geopolitik Indonesia. Nah, apa itu geopolitik? Kalau kita bicara definisinya ya, bahwa geopolitik itu secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Jadi geopolitik itu dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Nah, geopolitik Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi adalah wawasan Nusantara. Nah, di mana wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhinneka, bermacam-macam ya, heterogen, plural ya, majemuk, serta lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan. Jadi kurang lebih 17.000 pulau ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi inti dari wawasan Nusantara itu adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan geopolitik itu dilaksanakan dalam bentuk geostrategi. Nah, geostrategi itu adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, sasaran, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, adapun wujud dari geostrategi nasional itu adalah ketahanan nasional. Nah, sekarang apa itu ketahanan nasional? Kalau kita bicara ketahanan nasional, kita bisa melihat dalam 3 sudut pandang. Pertama, sebagai sebuah konsepsi. Yang kedua, sebagai sebuah kondisi. Kemudian yang ketiga, sebagai sebuah strategi. Nah, kalau kita bicara sebagai sebuah konsepsi pengaturan negara, maka ketahanan nasional itu merupakan suatu konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan negara secara utuh dan menyeluruh terpadu, tentu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan wawasan Nusantara. Jadi ada pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan yang tentu berjalan beriringan. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi, tentu yang dimaksudkan kondisi ini adalah kondisi dinamis. Bahwa kalau kita bicara tentang ketahanan nasional, di situ ada dinamika, ada kontestasi antara ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di satu pihak, dan ada keuletan, ketangguhan, kekuatan, dan kemampuan di pihak lain. Jadi kalau 4K atau K4-nya ini lebih besar, maka itulah yang kemudian menjadi negara modern, negara maju, negara yang bisa mencapai tujuannya.
Sementara kalau ada negara bangsa yang ATHG-nya lebih besar, nah itulah yang menjadi negara gagal. Banyak negara yang tidak bisa menjaga eksistensinya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa kalau melihat ketahanan nasional sebagai sebuah metode, berarti ya di situ ada metode berpikir ketahanan nasional, seluruh bidang atau gatra dilihat secara utuh dan menyeluruh. Jadi disebut sebagai komprehensif integral. Jadi seluruh gatra yang ada ya, karena ada gatra alamiah, ada 3 gatra alamiah di situ, ada gatra geografi, gatra demografi, gatra sumber kekayaan alam. Kemudian ada gatra sosial, di mana di situ ada gatra ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, di mana semua gatra itu diperhitungkan, semua gatra itu kemudian dikembangkan untuk menanggulangi ancaman yang ada. Nah, itu disebut dengan astagatra ya. Nah, kalau kita mau simpulkan bahwa ketahanan nasional itu menurut rumusan Lemhanas adalah sebuah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang bersifat langsung ataupun tidak langsung, yang membahayakan identitas, integritas, vitalitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Itulah definisi ketahanan nasional menurut rumusan Lemhanas. Nah, apa fungsi dari ketahanan nasional itu? Ada 3. Jadi fungsi dan kedudukannya ya, bahwa kedudukan dan fungsinya, bahwa dia sebagai landasan konsepsional strategis. Yang kedua, dia sebagai metode pengembangan kehidupan nasional Indonesia. Yang ketiga, sebagai pola dasar pembangunan nasional. Nah, kalau kita bicara konsepsi ketahanan nasional itu sebagai landasan konsepsional strategis, itu perlu dipahami bahwa menjamin terjalinnya suatu pola pikir, sikap, dan tindak serta pola kerja yang menyatu padukan upaya bersama bangsa yang bersifat interregional, intersektoral, dan multidisiplin dengan pendekatan top down dan bottom up secara sinergik. Jadi dia adalah sebuah konsepsi, sehingga ya tentu tanpa adanya landasan tersebut membuat berpikir sektoral, akhirnya kemudian parsial dan tidak konsisten dengan falsafah yang disepakati, sehingga tentu itu akan menyimpang dari tujuan dan cita-cita nasional. Sehingga tentu ketahanan nasional itu fungsinya tentu menjadi landasan konsepsional strategis dalam rangka menjamin kesatupaduan ya, dalam pikir, sikap, dan tindak serta pola kerja. Kemudian yang kedua adalah dalam konteks pembinaan kehidupan nasional. Jadi fungsinya ya ketahanan nasional itu sebagai pembinaan kehidupan nasional, di mana merupakan suatu metode komprehensif integral dalam merumuskan kebijakan dan strategi nasional. Merupakan metode umum berdasarkan astagatra yang meliputi 8 gatra yang kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian sebagai pola dasar pembangunan. Jadi maksudnya bahwa merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi segenap bidang dan sektor pembangunan secara terpadu. Jadi tidak boleh ada diskriminasi wilayah, diskriminasi sektor, dan seterusnya. Kemudian kalau kita bicara ketahanan nasional itu ada ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Nah, kalau kita bicara ketahanan ideologi, apa itu ketahanan ideologi? Nah, inilah yang mau dicapai dalam konteks ketahanan ideologi, bahwa ada kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung 2 hal ini. Ada kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, ada kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing, serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ini yang diharapkan. Apakah ideologi kita sudah bisa seperti itu?
tentu harapannya demikian ya, karena ya di dalam ideologi kita itu tidak ada label agama, tidak ada label suku, tapi semua untuk bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah ketahanan politik. Apa itu ketahanan politik? Ya, suatu kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik. Jadi harus ada demokrasi dalam kehidupan bernegara, karena ya kita ini kan negara daulat rakyat. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ia mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Jadi itulah ketahanan politik. Kemudian ketahanan ekonomi. Ya, bagaimana ini ketahanan ekonomi? Ya, ketahanan ekonomi adalah suatu kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Jadi, demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi, mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Itulah yang disebut dengan ketahanan ekonomi. Itulah yang mau dicapai dalam konteks ketahanan ekonomi. Nah, dari situlah juga kemudian orang mengukur indeks ketahanan nasional kita dalam konteks ekonomi. Kemudian ketahanan sosial budaya. Jadi bagaimana ketahanan sosial budaya itu adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang dijiwai oleh kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang berintak. Karena kita punya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti ya bangsa Indonesia itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang. Kemudian yang ketiga, menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Jadi boleh saja akulturasi budaya terjadi, difusi budaya, tapi ya harus sesuai dengan nilai-nilai dasar kita. Kemudian ketahanan pertahanan keamanan adalah bahwa kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat, karena ini bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban ya sebagai warga negara. Mengandung kemampuan untuk memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara dinamis, mengembangkan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Jadi ya intinya adalah adanya kesadaran bela negara, karena itu merupakan hak dan kewajiban warga negara, dan itulah yang bisa menjaga eksistensi negara bangsa kita ya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa sebagai dalam konteks wawasan Nusantara ya, bahwa ya walaupun kita ini negara kepulauan berciri Nusantara, tapi kita merupakan satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang mana maksudnya itu bahwa bagaimana implementasi wawasan Nusantara itu sebagai satu kesatuan politik. Nah, bahwa ya dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Ada partisipasi ya, ada kontrol ya dari masyarakat kita. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Nah, bagaimana implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi? Ya, bahwa dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjaga pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Nah, itu sebenarnya implementasinya. Itu juga dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi. Nah, di samping itu mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Jadi bukan hanya kepentingan ekonominya, tapi ada kepentingan ekologi di situ. Kemudian bagaimana implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya? Ya, bahwa ya kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batinia dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan, karena memang kita negara yang heterogen, negara yang majemuk, kita negara bhinneka ya, sebagai sebuah kenyataan hidup sekaligus sebagai karunia Tuhan. Artinya itu merupakan kekayaan bangsa. Jadi implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosialnya.
Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asal tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati bersama bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana implementasi kawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Bahwa menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Nah, kesadaran ini tentu menjadi modal utama di dalam mengerahkan partisipasi setiap warga negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman, karena kita punya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Sisham Kandrata ya. Nah, selanjutnya ini bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap gatra-gatra yang ada. Kita lihat saja yang 3 gatra atau 2 gatra ini ya. Ada gatra geografi. Ya, kalau bicara kekuatannya kita mempunyai wilayah yang luas. Ya, daratan dan lautan. Jadi kalau Indonesia katanya itu petanya dibentangkan di Eropa, maka dia bisa menjadi 10 negara, begitu luasnya negeri ini. Kemudian ya kita punya pulau yang banyak, ya kita punya garis pantai terpanjang kedua di dunia ya. Nah, kemudian Indonesia adalah negara maritim terbesar. Ya, banyak biota-biota lautnya, apalagi kita berada di daerah khatulistiwa ya, iklimnya tropis. Nah, kemudian apa kelemahannya? Tentu ya walaupun sekarang sudah ada istilah poros maritim dunia, tapi ini kan masih terbatas ya. Infrastruktur bidang perhubungan belum ideal, apalagi antar pulau ya, utamanya transportasi laut. Kesenjangan pembangunan di wilayah terdepan Indonesia, pulau-pulau terluar kita itu banyak yang terbengkalai, akhirnya kemudian ya banyak yang akhirnya lepas seperti Sipadan dan Ligitan. Kurangnya perhatian pemerintah pusat pada masyarakat di garis perbatasan dan wilayah terdepan, walaupun sekarang sudah mulai baik di masa pemerintahan Pak Jokowi ya. Kemudian apa peluangnya? Jadi kita ini berada di posisi silang dunia. Artinya apa? Ada aktivitas ekonomi, pelayaran, perdagangan yang bisa saja menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi perekonomian negara dan devisa negara kita ya. Ada komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau, bagaimana aksesibilitas antar pulau itu kan ya. Kemudian banyak investor yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia karena memang kita negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, apa ancamannya? Nah, ini bisa terjadi tadi ada pencaplokan diam-diam oleh negara lain ya, pembelian lahan oleh asing atas nama masyarakat pribumi, apatisme dan krisis nasionalisme pada masyarakat di wilayah terdepan perbatasan kita. Kenapa? Karena ya mereka tidak mendapatkan program-program pembangunan dengan baik. Kemudian dari segi demografi, ya saya pikir kekuatan kita negara dengan budaya yang banyak, beragam, kita negara dengan sumber daya manusia yang banyak. Itu adalah kekuatan ya. Kemudian ya banyak bahasa dan itu memperkaya khasanah budaya bangsa kita. Nah, kelemahannya tentu ada banyak, bagaimana administrasi kependudukan kita lihat misalnya dalam konteks pendataan ini kan belum begitu baik ya. Kemudian ya ada banyaklah masalah-masalah kemiskinan kota ya, masalah urbanisasi dan seterusnya. Kemudian apa peluangnya? Ya kita akan memiliki angkatan kerja dengan usia produktif sangat tinggi. Kalau kita bicara struktur demografi kita, usia produktifnya sangat banyak. Nah, apa ancamannya? Ya bisa ada masalah terkait dengan lapangan kerja, kebutuhan masyarakat karena adanya ledakan penduduk dan seterusnya. Tapi silakan nanti Anda lihat sendiri SWOT sendiri mengenai gatra-gatra tersebut. Baik, saya pikir cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.